Mbak Neni ya, Mbak Caci, Mbak Jartika ya. Oke, siap Mbak Alia, Mbak Oma, Mbak Emiriadi, Mbak Erni, dan Mbak-mbak lainnya. Iya, siap teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Siap Mbak Rosa, Mbak Feby, oke Mbak Saridah, Mbak Lina Marlina ya, Mbak Epoy, Mbak Ita Arlita. Masya Allah, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu seperti biasa. Hari ini aku tarjim doang jam 10-an, terus kajian sore ya teman-teman ya. Siap Mbak Cici dan Mbak-mbak lainnya, Mbak Cacih ya, Masya Allah. Nyimak sambil nyuci, siap. Ntar aku bantuin pakai doa. Ya. Siap Mbak Alia, Mbak Oma ya. Siap Mbak Cici, aku bantuin pakai doa. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya. Pagi-pagi ya udah bantu ya pakai doa. Oke ya, teman-teman saya selalu ya. Oke, kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Simak sambil aktivitas, siap, sehat selalu ya. Yang mau bertanya boleh ditulis aja seperti biasa. Alhamdulillah aku sehat banget sih teman-teman ya. Alhamdulillah. Coba tidurnya tadi malam kemalaman ya. Asik cerita ya sama bunda, mama, dan lainnya keluarga ya. Siap Mbak Frida, Mbak Eli, dan mbak-mbak lainnya. Aman ya. Oke, siap Mbak Depa ya. Oke, Mbak Tuti aman ya. Suaraku aman ya, gambarnya jelas ya. Oke, boleh ditanya aja kalau teman-teman ada mau nanya sesuatu, asal jangan tanya cara ketemu aku. Nanti gagal move on ya. Siap Mbak Uni Lilak. Di sini ada kafe namanya Lilak Cafe. Ya, jadi teringat itu aku ya. Dan aku sempat ngisi di situ. Siap ya. Oke, Waalaikumsalam Lombok. Siap ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, udah, aku boleh mulai teman-teman. Siap Mbak Yanti, Mbak Mama Ina. Aku boleh mulai? Boleh ya. Oke, sholat syuruk bisa dilakukan, bismillahirrahmanirrahim. Sholat syuruk itu bisa dilakukan di rumah enggak? Kalau dilakukan di rumah tidak ada problem, tapi dia tidak dapat pahala haji dan umroh. Karena yang namanya sholat yang mesti di masjid itu cuman tahiyatul masjid aja, iya kan? Tapi kalau teman-teman sholat syuruk di rumah, tidak dapat pahala haji dan umroh, walaupun tidak diharamkan. Dalam dalil yang sangat sahih itu kan, siapa yang sholat subuh di masjid gitu kan, lalu kemudian setelah itu dia tetap di masjid gitu kan, siap sambil aktivitas, dia sholawat, dia zikir ya, kemudian dia sholawat, dia zikir, lalu kemudian dia baca Quran sampai dia datang waktu syuruk ya, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh, seperti itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, wajibkah perempuan sholat subuh di masjid? Perempuan tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga nggak diharamkan. Ada dalil idza sta'dzana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Ketika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Oke. Nah, jadi ini dalil perempuan tidak diharamkan ke masjid. Yang penting teman-teman pastikan tidak tabarruj, tidak berdandan berlebihan, siap Mbak Dapur ya. Kemudian tidak aneh-aneh dan pakai hijab di masjid. Oke, Mbak Ria, serius kalau penghasilannya dari ngamen halal nggak? Minta maaf kalau perempuan aku nggak nyaranin untuk melakukan itu, karena ada suara yang kalau diarahkan kepada sesuatu yang tidak mengingat Allah, dia menjadi mudarat ya. Dan kemudian apalagi kalau dia sambil menggerakkan badannya, wala yatribna bi arjulihin. Ya, jangan kalian hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Dalam Al-Quran menghentakkan kaki aja nggak bisa. Aku doakan semoga dapat pekerjaan yang lebih baik, terutama untuk perempuan ya. Insya Allah pasti ada pekerjaan lain yang lebih baik, insya Allah. Oke. Atau selama ini udah punya simpanan, coba melakukan usaha yang kecil-kecilan ya. Ustazah, laki-laki tidak puasa Ramadan, mana tadi dia? Apakah wajib qodho? Ya iyalah, masa iya dong. Kalau dia sakit, ya tetap dia mesti melakukan yang namanya itulah, apa namanya tadi?
kodo puasa ya. Kalau sholawat atau nyanyinya mengarahkan kepada kebaikan, is okay. Ustazah, suami ngasih uang nafkah istri, oke sebentar. Mana dia tadi ya? Wah, terbang dia. Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Suami ngasih uang nafkah sama istri, tiap hari minta uang terus sama istri. Uang habis dibilang boros. Ya kasih pengertian atau boleh dicoba 1 minggu suaminya yang belanja ya. Bang, ini bukan karena marah loh bang. Tapi cobalah kita gantian bang. Kamu ngamuk ya? Enggak bang. Coba abang yang belanja ke pasar, nanti aku masak. Seminggu aja bang aku minta tolong. Tapi dengan bahasa yang baik-baik. Kadang merubah mindset harus dengan amal ya. Orang tuaku rajin sholat, rezeki zikirnya, tapi selalu mengeluh sakitnya nggak sembuh-sembuh. Gimana caranya? Kita yang mengingatkan, mah, insya Allah mah kalau mama sabar berguguran dosa mah, insya Allah sembuh kok mah. Ya kita yang banyak menyemangati dia ya. Seperti itu. Memang harus ada kontribusi kita, karena ketika orang sakit itu pikirannya kemana-mana. Entah pikirnya takut mati lah, entah pikirannya anaknya belum nikah tapi dia udah meninggal duluan lah, dan macam-macam. Kita yang input itu gunanya kita saling mengingatkan dengan bahasa yang baik ya. Oke, mengingatkan saja, ingatkan tuh selentingan-selentingan aja gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Kalau saya bertemu naik, oh itu kalau beda, kalau naik GOJEKK kayak gitu, aku nggak boleh sebut nama platform lain. Kalau teman-teman naik itu ojek online kayak gitu kan. Nah, ada laki-laki itu tidak apa-apa karena itu muamalah. Yang penting kasih batas tas di antara kita. Sama dengan naik angkot, semua orang udah turun, kita sendiri di belakang. Itu muamalah, itu sewa menyewa. Ya, itu bukan jinsiah. Itu sewa menyewa. Itu upah mengupah, nggak apa-apa. Ya, kita perempuan ojeknya laki-laki itu kan upah mengupah. Itu dalam sistem muamalah. Nah, sama dengan kita naik angkot, naik taksi, iya kan? Nah, itu muamalah. Asal kita duduk di belakang nggak masalah. Nah, paham ya teman-teman? Yang nggak boleh itu jinsiah. Lagi apa bang? Udah makan belum? Udah minum belum? Nah, kayak gitu yang nggak boleh ya. Misalnya aku masuk ke ruangan atasan misalnya, atau staf aku masuk ke ruangan aku, dia laki-laki aku perempuan, tapi yang dibicarakan adalah muamalah, itu is okay. Muamalah tuh kayak pekerjaan, sewa menyewa, upah mengupah. Kita punya utang tapi orangnya udah puluhan tahun nggak ketemu. Yang pertama cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar utangku kepada si fulan ya. Kapan puasa Yaumul Bid? Belum. Nanti aku ingatkan. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Cek terus video aku karena sejujurnya video lebih update duluan dibanding live ya. Oke, abang ojeknya suka ngajak ngobrol, jangan mau. Jadi kalau naik taksi diam aja. Kalau lagi kalau lagi naik ojek diam aja. Kecuali dia nanya belok kiri atau belok kanan, Bu. Diam aja teman-teman. Kenapa diam aja? Kata Ustazah Nela nggak boleh ngobrol. Jangan gitu guys. Ada obrolan yang patut, ada obrolan yang tak patut, ya kan? Apakah tadi pagi sebelum subuh Ustazah live? Tidak. Mungkin notifikasinya lama masuknya ke teman-teman ya. Oke, aku nggak live pagi ya. Oke, marah ibu-ibu di masjid, live juga lagi. Yang mana kawan kami lagi katanya kan. Ustazah, uang yang dipinjam orang apa harus dizakati juga? Ya, ketika dia dalam bentuk pinjaman. Ya, Ustazah, aku kira bisa aja ngobrol. Kalau ngobrolnya masih muamalah, ndak apa-apa, gitu kan? Udah berapa tahun bang Gojek? Selama ini lancar nggak? Itu. Yang nggak boleh itu hati-hati ya bang kerjanya. Jangan laju-laju loh, itu yang nggak boleh. Kalau obrolannya itu dalam kondisi mubah nggak apa-apa. Ustazah, sebentar ya. Saya kerja jauh-jauh dari istri 3 tahun. Lebih belum balik. Hukumnya gimana? Tidak sama istri. Pak, kalau istri bapak ridho nggak masalah pak. Ya, nggak ada masalah ya. Itu bapak tetap sah kok seperti suami beliau. Seperti pula suami beliau. Kalau doa iftitah cuma dibaca di sholat fardu ndak apa-apa. Hanya saja iftitah itu sunnah. Cuma sayang sih kalau nggak dibaca, walaupun dia sunnah. Ya
Dalam sholat fardu pun ndak baca iftitah ndak apa-apa. Cuman sayang aja, sholat duha di Masjidil Haram enaknya jam berapa? Ya 2,5 jam lah dari azan subuh. Saja sholat jenazah nggak hafal bacaannya. Ya, oh aku lupa loh buatkan video sholat jenazah. Astagfirullah. Mungkin besok aku bisa buat. Astagfirullah. Aku lupa guys. Nanti aku buat video tentang sholat jenazah ya. Ustazah, gimana ya teman saya belum bayar cicilan utangnya bulan ini, tapi dia nggak mau komunikasi lagi. Ada 2 hal yang menjadi pilihan Mbak. Yang pertama Mbak, 3. Saya tanyakan lagi sampai dapat. Yang kedua, ikhlaskan, Mbak akan dapat pahala. Kemudian yang ketiga, Mbak tidak ikhlaskan, nanti dia tetap menggantinya di yaumil akhir ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat suratnya Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kalaupun enggak apa-apa. 1 Al-Ikhlas aja enggak apa-apa ya. Oke, sebentar. Uang sedekah subuh buat bayar ngaji anak boleh enggak? Boleh, tetapi karena itu kewajiban kita membayarkan sekolah, kalau mau lebihkan biar dia menjadi pahalanya itu menjadi sahih gitu. 200.000 jadi 300.000 ya. Atau sekarang teman-teman bayar SPP, nanti next step kasih sedekah ke guru ngajinya ya. Ustazah, oke, aku pernah naik Gojek lupa salim, ingatnya bonceng suami. Astagfirullahaladzim. Gak lain pun si kawan ini. Kayak gitu lagi nanti aku ambil lebah, aku sengat. Masa ojek dikiranya suaminya guys? Enggak lain pun si kawan ini. Canda ya Mbak. Kalau kayak gitu lagi nanti aku ambil lebah, aku semat, cut, kena sini bengkak. Kenapa? Karena cium tangan Gojek. Oke. Ustazah, Oke, sholat imaman berdua teman kantor tapi sholatnya di musola. Kalau bukan mahram, saranku berdua ya, kita perempuannya ya. Lucu ya. Boleh nggak habis wudhu terus siaran? Siaran apa nih? Habis wudhu ngapain nih Mbak? Habis wudhu, oh sisiran, astagfirullahaladzim. Kukira siaran langsung. Sisiran ya nggak masalah. Habis wudhu makan, habis wudhu sisiran, nggak apa-apa. Habis wudhu minum, ya kita wudhu terus minum terus sholat. Habis wudhu makan kue terus kemudian sholat, nggak masalah ya. Ustazah, habis sholat maghrib. Aku nggak macam itu Zantar. Habis sholat maghrib, manalah dia tadi ya, sebentar ya teman-teman ya. Langsung sholat taubat dan hajat boleh banget. Mendoakan agar anak lembut. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Apa betul sholat subuh nggak boleh baca 4 kul? Nggak benar, boleh ya. Sujud syukur baca Allahu Akbar juga ya. Boleh iya boleh tidak. Jadi sujud syukur itu bagi teman-teman yang belum paham, itu kan sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat kan. Misalnya nih kita dapat nikmat nih, hey kamu naik jabatan loh, langsung sujudkan spontan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian aku saranin teman-teman untuk melakukan sujud syukur setiap habis sholat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud, takbir boleh, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kayak gitu ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, pertama kali sebentar ya. Udah, oke bentar ya. Tadi agak sedikit error. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ke orang tua, dapat pahala enggak? Besar pahalanya. Sedekah subuh ditukar dulu dengan uang besar, lalu kemudian teman-teman kemudian kasih ke orang tua, enggak apa-apa. Ustazah, bacaan sujud sahwi gimana? Jadi aku ulang ya, sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Misalnya kita sholat nih, ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, maka jawabannya adalah anggap aja 2 dulu.
Setelah sholat 2 rakaat, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sujud sahwi. Ya, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar, sujud lagi Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, ya, baru Allahu akbar, salam kanan salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Bagi teman-teman yang suka lupa rakaat, jangan lupa hafal sujud sahwi ini. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Maha Suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk baca sujud sahwi ini ketika teman-teman dalam kondisi lupa rakaat ya. Oke. Kemudian selanjutnya, Ustazah, uang sedekah subuh buat amplop mantan boleh nggak? Ke pengantin maksudnya. Jadi begini, teman-teman, untuk sedekah subuh itu mau teman-teman kasih kemanapun itu bebas aja. Contoh misalnya nih, sedekah subuh itu kan sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh kan. Nah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 atau 5.000 nanti mau dikasihkan saja sedekah subuh dikasih ke tenaga yang kurang mampu. Oke, nanti teman-teman kasihkan, usahakan hari Jumat ya. Usahakan memberikannya di hari Jumat dan kemudian dikasih ke siapapun boleh, nggak masalah. Dikasih ke anak, ngasih makan teman, traktir makan kawan, kasih orang tua, ke tetangga, ke orang fakir, ke orang miskin, traktir makan kawan, kasih makan kucing, bebas. Sedekah subuh itu bebas. Jadi nggak usah lagi untuk amplop tetangga boleh nggak, untuk amplop ke teman boleh nggak, untuk amplop syukuran boleh nggak, untuk amplop kasih orang pesta boleh nggak, pokoknya bebas, yang penting untuk orang lain ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak ke pembangunan masjid? Boleh, bebas aja. Sedekah subuh itu bebas ya, nggak ada masalah. Kalau teman-teman bingung, kumpulkan di rumah, taruh aja ke kotak amal masjid hari Jumat. Bingung nyari orang susah, sementara aku kerja, ambil aja udah, taruh ke kotak amal masjid, selesai urusan, biar masjid yang kasih ya. Pokoknya sedekah subuh itu bebas. Ingat ya, sedekah subuh ini salah satu pintu pembuka rezeki. Siapa yang bersedekah maka akan dilapangkan rezekinya, terutama sedekah subuh ya teman-teman. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, amalan supaya rezeki saya lancar, bekerja lebih baik, jangan lupa sedekah subuh. Kemudian jangan lupa juga teman-teman melakukan sedekah subuh, kemudian sholat duha, dan kemudian teman-teman perbanyak bersolawat. Sedekah subuh itu bebas. Nah ketika sedekah teman-teman jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Nah kemudian saat kita kan cara ngasih sedekah tuh gini, pura-puranya ini sedekah subuhku kan, aku kan mau ngasih nih ke orang fakir, orang miskin, atau tak termakan kawan. Doa dalam hati, Rabbana taqabbal minni, dan jangan lupa diwasilahkan, ya Allah saya bersedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, sehat anakku, dapatlah dia pekerjaan, suami aku sehatkan, anak aku sehatkan ya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan itu bisa ya dengan sedekah subuh yang kita lakukan. Ustazah, makan tukang di rumah boleh. Sekali lagi sedekah subuh itu bebas ya. Nah kalau sedekah subuh untuk memberi untuk keperluan di rumah, itu yang nggak bisa, kan untuk kita berarti ya. Jadi boleh sih kita kasih makan anak, makan suami dengan sedekah subuh, tapi jangan mereka terus. Kalau bisa sedekah subuh itu dilepas, dibebaskan, dibanyak-banyakkan orangnya, karena semakin banyak orang yang senang dengan sedekah kita, semakin berkah hidup kita ya. Ustazah, subuh jam 4.15, kalau sholat duha 6.30 boleh nggak? Nah aku nggak terlalu tahu sholat duha di daerah masing-masing, aku takut salah jawab. Jadi teman-teman tanyain ke ustadz yang ada di daerah masing-masing untuk jadwal sholat duha, karena kita sangat sekali jauh beda jarak sholatnya ya. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh untuk memperoleh keperluan sekolah anak, bisa sih, tapi jangan anak terus ya. Makin disebar, makin banyak orang yang suka, makin banyak orang yang disenangkan hatinya, makin berkah hidup kita. Ustazah, kalau
Kalau ngasih ke ODJ termasuk sedekah, ke non muslim termasuk sedekah, ke orang jahat termasuk sedekah, ke para pengkhianat termasuk sedekah. Itulah ibaratnya, saking dia itu benar-benar pentingnya ya, benar-benar bebas ya. Oke, Ustazah, seumpama sedekah subuh buat orang tua bisa nggak? Sedekah subuh bisa dikasih ke mertua nggak? Oke, siap ya. Teman-teman ambil nafas, ambil nafas. Aku coba jelaskan lagi tentang sedekah subuh. Oke, sampai paham. Ambil nafas, 27 tahun, tahan ya guys. Nah, tahan. Aku mau pengumuman. Nah, cepcus mikrofon aku sekarang mana ya guys? Pura-puranya mikrofon aku adalah remote AC. Nah, pengumuman. Kumpul. Oke, biar nggak bingung lagi ya. Apa itu sedekah subuh? Ini aku pakai mikrofon nih, jangan macam-macam nih. Pagi ini aku pakai mikrofon. Sedekah subuh adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Oke, nah, oke, yang dikumpulkan di waktu subuh. Jadi siapkan di rumah celengan atau kantong asoy atau kantong plastik atau dompet untuk nyimpan sedekah subuh. Dikumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 atau 5.000, 5.000, 5.000 setiap pagi. Oke, setiap pagi ya. Sabar Ustazah, aman. Ini aku jelasin, aman aja. Biar sampai paham ya. Nah, terus kumpulkan nih 2.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 kan? Nah, setelah nanti dia terkumpul tuh Mbak, maka Mbak boleh serahkan di hari Jumat kalau mau pahalanya berlipat. Atau boleh serahkan di hari apapun. Boleh siang-siang, nggak harus subuh kok. Kumpulkannya aja di waktu subuh, oke? Nah, ketika nanti menyerahkannya itu doa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Tapi nggak pakai doa juga nggak apa-apa sih. Nah, jangan lupa untuk berdoa, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini apa doa teman-teman? Itu sangat mustajab. Luluslah anak saya sekolah, lapangkanlah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ya, sehatkan badanku, ya, sholatkan anakku, kasih dia hidayah dan seterusnya. Serahkan. Nah, pertanyaannya apakah serahkannya boleh siang-siang? Boleh. Nggak mungkin subuh-subuh, manusia nggak ada. Apakah boleh diserahkan di malam hari? Boleh. Apakah harus diserahkan di hari Jumat? Enggak. Tapi kalau tanya aku di hari Jumat, sekali berapa? Sekali seminggu boleh, sekali 2 minggu boleh, sekali 3 minggu boleh. Itu juga enggak jadi masalah ya teman-teman ya. Aman ya teman-teman ya. Terus pertanyaannya adalah apakah menyerahkannya itu boleh ke anak? Boleh. Ke anak boleh, tetangga boleh, kasih makan kucing boleh, traktir makan kawan boleh, traktir mantan tergantung niat gitu kan. Kemudian kasih ke tetangga, kemudian teman-teman kasih ke uang pesta orang, kemudian bantu orang syukuran, kasih ke janda ya, tapi niatnya karena Allah bukan karena mau janda. Kayak gitulah pokoknya guys. Bebas guys. Ke anak, ke orang tua bebas guys. Aman, ke orang kaya bebas guys. Oke, nah coba rasakan, lakukan sedekah subuh terus. Insya Allah mantap. Tapi mulainya dari yang kecil, jangan sampai kebeban. Kalau kebeban nanti jadi putus. Jadi 2.000 dulu sampai sebulan. Kayaknya nggak apa-apa sedekah subuh, baik-baik aja kok rezeki aku, baru naikkan. Kalau udah merasa baik-baik aja baru naikkan. Demikian pengumuman dari aku menggunakan mikrofon dari AC. Semoga bermanfaat dan tetap tahan napas 72 tahun. Oke, dah. Ustazah, apa doa iftitah itu wajib nggak? Doa iftitah nggak wajib, sunnah saja ya. Kalau teman-teman pakai iftitah, alhamdulillah. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Sholatnya sah ya. Ustazah, oke, gimana caranya wudhu di tempat yang terbuka? Pertama basuh mukanya. Ya, jangan dibuka jilbabnya, hati-hati nampak batang lehernya. Bajunya aja yang diusap, nggak apa-apa, basah-basah dikit. Kemudian kepala, kerudungnya doang, kemudian kaki, ya. Udah gitu aja kok, ya. Nah, tapi kan kondisi ini jarang ya, banyaknya kita kan di dalam kamar mandi ya. Cara sholat tahajud, semua sholat kalau dilakukan 2 rakaat kayak sholat subuh aja, tanpa kunut. Saya ulang, semua jenis sholat kalau dilakukan 2 rakaat kayak sholat subuh aja tanpa kunut.
Kayak sholat subuh, kayak sholat subuh aja. Lo bedanya apa? Bedanya niat doang. Niatnya gimana? Niat itu super gampang. Sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Saya ulang, sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Aku ulang, sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah. Kalau sedekah subuh lupa masukin besok pagi nggak apa-apa. Itu lupa itu cuma karena ini aja, karena belum konsisten aja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Konsisten itu juga nggak mudah guys. Nggak mudah, salah. Aku juga gitu kok konsisten. Gagal hari ini, nggak konsisten aku, besok ulang lagi. Aduh gagal nih, ya udah besok ulang lagi. Semuanya proses belajar ya kan. Ustazah kalau niat sedekah subuh pas naruh duitnya boleh, nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya Ustazah. Oke sebentar ya, nggak apa-apa itu ya, itu kan karena belum terbiasa aja, nggak ada masalah ya Ustazah. Oke. Sama-sama Mbak Sarida ya. Bolehkah sholat hajat sebelum sholat asar? Boleh, sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam selain habis asar dan habis subuh ya. Oke. Sholat mutlak bisa, tapi sholat mutlak ini ibarat kalau dokter ya dokter umum. Ya kalau teman-teman ngerti sholat khusus kayak sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu bisa 24 jam kok, ya kan? Sholat taubat kalau merasa banyak dosa, sholat hajat kalau punya banyak permintaan, ya istikharah kalau sholat ragu, ya kan? Nah dia lebih spesifik kan. Nah ini dia sholat-sholat yang bisa dilakukan 24 jam ya. Mau nyematkan aja luar biasa. Terbang ya, yang ngetik terbang guys. Ya Allah, Masya Allah ya. Ini pengen masuk surga semua ya. Di sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Saat wudhu, saat diinfus bisa tayamum ya, atau ditayamumkan atau diwudhukan ya Ustazah. Oke, bacaan niat sholat fardu sebentar. Niat sholat fardu atau sunnah? Fardu kan hukumnya wajib. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah ya kan. Nah gitu ya Ustazah. Oke. Suami pakai uang adiknya untuk modal, boleh nggak masalah. Tapi adiknya kerja di bank jadi marketing kredit. Kalau mau berkah coba gunakan cara lain. Pakai uang yang lain ya, karena rezeki itu mengalir dan alirannya tergantung dengan kebersihannya. Sama dengan sungai. Sungai yang indah akan mengalirkan air yang indah. Sungai yang penuh sampah akan mengalirkan yang penuh sampah. Makanya kalau mau buka usaha aku sering bilang jangan dulu berhutang ya. Jual kecil-kecilan, untung tabung, kecil-kecil untung tabung, kecil-kecil untung tabung, tabungnya siramkan ke modal lagi, kecil-kecil untung tabung, siramkan ke modal lagi, begitu seterusnya ya. Ustazah, oke, sholat duha jam 8 2 rakaat, jam 10 2 rakaat, enggak apa-apa. Nggak masalah ya. Misalnya nih kalau sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Waktunya dari 2,5 jam setelah azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Misalnya sholat duha 7.30, terus anak nangis duha lagi, terus jualan orang belanja duha lagi, nggak apa-apa sepanjang waktu duha ya. Oke. Katanya sholat hajat itu nggak ada kata orang Arab. Jadi sholat hajat itu teman-teman disunahkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Sama dengan kunut. Imam Syafi'i kunut, tapi di Arab orang nggak kunut. Itu perbedaan mazhab ya. Aku suami setiap pagi sedekah subuh. Kalau dikumpulin maksudnya apa ya? Tadi ya, sebentar ya. Kalau banyak baru dikeluarkan, memang kayak gitu ya Ustazah. Sedekah subuh afdolnya setiap sholat subuh atau sebelum sholat subuh, biar lebih gampang standar ukurnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Sholat duha pakai witir enggak? Sholat duha pakai witir enggak? Sholat duha enggak ada witir ya Mbak.
Sholat duha itu waktunya bukan witir itu bukan di pagi hari, Mbak. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh, Mbak. Tidak ada witir setelah sholat duha. Jadi sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Boleh. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ya, witir cuman boleh 1 kali. Kecuali kalau teman-teman habis isya nggak witir. Lah, tengah malam mau tahajud boleh. Tapi boleh witir. Witir cuman boleh 1 kali dan tidak ada witir setelah sholat duha. Ustazah, apakah syukuran 4 bulan wajib? Nggak ada. Syukuran nggak wajib. Maksudnya orang datang ke rumah gitu. Ya tidak wajib lah teman-teman ya. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Ya kasih ke panti yatim. Ya nggak ada masalah. Ustazah, sedekah subuh kalau dipakai untuk makan bersama anak menantu boleh nggak? Dia tetap dianggap sedekah, tapi jangan keseringan. Kalau bisa sedekah itu disebar luaskan di luar supaya berkah rezeki kita. Oh ya, karena setiap kita sedekah itu kita dapat doa. Setiap kita sedekah Allah akan balas. Setiap kita sedekah kita dapat syafaat. Setiap kita sedekah maka menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap kita sedekah maka hati kita menjadi lunak dengan berbagi. Setiap kita sedekah maka kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Ya, sedekah itu luar biasa, guys. Ya. Ustazah, sholat taubat itu pakai surat iftitah enggak? Semua sholat itu nggak pakai iftitah pun nggak apa-apa, ya. Hanya saja sayang sekali sih kalau nggak dipakai sih iftitah itu sih ya. Sedekah subuh dikasih ke suami titip saat Jumatan boleh ya. Siap Mbak Giadis ya. Sedekah Ustazah, suami udah tiap pagi sedekah subuh. Kalau dibanyak dia baru keluarin, nggak apa-apa. Suara aku jelas teman-teman? Suara jelas ya. Kayak tadi malam ya. Ya, Ustazah, sebentar ya. Nggak boleh Mbak pinjam uang di rumah, pinjam uang bank untuk bangun rumah, aku nggak nyaranin. Atas dasar hutang apapun aku nggak nyaranin. Atas dasar hutang apapun aku nggak nyaranin ya teman-teman ya. Pertama dia ada bunganya, nanti teman-teman susah. Yang kedua kalau telat denda, nanti teman-teman susah. Yang ketiga kalau teman-teman nggak sanggup bayar, rumah teman-teman ditarik loh, iya kan? Nah jadi lifestyle cash gitu ya. Ustazah, bagaimana kalau sumpah dilanggar, sumpah palsu atau melanggar sumpah bayar kafarat? Kafaratnya, penebus dosanya adalah memerdekakan budak, tapi kan budak nggak ada kan sekarang. Memberi makan 10 orang fakir miskin, 1 orangnya 7 on, berarti 10 orang 7 kilogram. Atau teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat sunnah atasku karena Allah, lakukan 3 hari, lalu kemudian setelah itu teman-teman kalau dia batal harus ulang lagi, pokoknya harus 3 hari. Sebentar ya. Saja minta sedekah teman saudara buat pembangunan masjid, enggak apa-apa. Ustazah, niat sholat dibaca dulu atau takbiratul ikhram dulu, bolehkah? Boleh dua-duanya. Ustazah, saya pernah dengar sholat duha digabung niatnya dengan hajat istikharah. Nggak boleh, 1 niat 1 amal. Kalau saya akikah, apa boleh saya ikut makan? Boleh. Yang nggak boleh ikut makan tuh nazar, ya. Misalnya kita nazar, kalau anak lahir kita selamat, maka teman-teman nazar memotong kambing untuk fakir miskin. Nah itu nggak boleh dimakan. Ustazah, kalau kita punya waktu senggang, lebih baik rakaat sholat tahajud atau zikir dan sholawat? Lebih baik waktu senggang, lebih baik dua-duanya. Tapi kalau ditanya ini mepet azan subuh, tahajudnya saya banyakkan atau tahajudnya cuma 2 rakaat, zikir dan doa setelahnya, maka tahajud, zikir dan doa. Karena jangan sia-siakan kesempatan berdoa setelah tahajud, itu mustajab di sepertiga malam terakhir. Sama dengan pertanyaan gini, aku nyampe masjid udah antara azan dan iqomah, aku sholat qobliyah, hukumnya sunnah muakkad, setelah itu aku boleh sholat hajat
atau berdoa. Bagusnya nanti sholat hajat. Doanya di antara azan dan iqomah dimaksimalkan. Jadi antara azan dan iqomah kalau udah sholat rawatib jangan cerita sana cerita sini. Masjid bukan tempat cerita. Doa sebelum iqomah. Karena antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Gimana cara bayar fidyah untuk orang sakit yang gak bisa mengganti puasa? Memberi makan 2 mud. 1,4 kg beras untuk mengganti 1 hari puasa. Ambil beras 1,4 kilo kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan kali kasih ke fakir miskin ya. Ustazah pernah dengar sholat taubat itu nggak perlu. Memang benarkah sholat taubat dipopulerkan oleh Imam Syafi'i? Kalau teman-teman baca kitab-kitab Imam Syafi'i silahkan. Ya nggak ada sholat taubat nggak perlu. Masyhur kok sholatnya ya. Ustazah ketika wudhu manset tangan maksudnya gimana Mbak? Ustazah bolehkah puasa kafarotnya sekarang? Boleh, nggak masalah. Kalau Mbak pernah melanggar sumpah lakukan sekarang ya. Ustazah bayar fidyah dengan beras. Iya dengan beras fidyah itu kan. Fidyah itu dengan beras kan 1,4 kg beras per harinya. Karena fidyah itu fafidiyatun ta'amu miskin. Fidyah itu pakai to'am, pakai makanan ya, lebih baik pakai makanan. Walaupun ada yang menyatakan boleh pakai uang, tapi afdolnya fidyah itu dalam Al-Quran fafidiyatun to'am, sifatnya to'am, makanan ya. Anak saya laki-laki, dulu saya masih akikah 1 kambing. Apakah harus tambah 1 kambing? Harus ya tidak ya. Yang namanya akikah itu nggak wajib ya. Mau pakai lagi alhamdulillah. Cara sholat duha 4 rakaat. Kalau Mbak belum banyak, kalau kita masih pemula, kalau 4 rakaat dipecah aja jadi 2 ya, 2. Mbak Mujiati coba diganti bahasanya, takutnya terfilter oleh TikToknya ya. Ustazah bayar fidyah harus makanan ya Zah, pakai beras aja Mbak ya. Fafidiyatun ta'amu miskin, 1,4 kg beras per harinya ya. Sholat jenazah bolehkah lebih dari 1 kali? Boleh. Jenazahnya diletak aja di situ ya. Ada orang sholat lagi, yang kedua sholat lagi. Para kiai-kiai itu sebelum dimakamkan santrinya dia sholat, nanti datang lagi guru-guru dari mana sholat lagi. Setelah dia dikuburkan masih juga sholat gaib, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sholat tahajud bagusnya jam berapa? Jadi malam itu dibagi 3 ya kan. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai Al-Jabbar. Penjelasan Al-Jabbar maksudnya gimana? Sepertiga malam pertama adalah dari habis isya sampai azan subuh. Sepertiga malam kedua, maaf. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Ya, maka afdolnya tahajud sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Niat sholat dibaca dalam hati nggak masalah ya. Zakat gaji dipakai buatkan makanan bagikan ke ibu-ibu pengajian. Jangan. Zakat harus ke fakir miskin. Paham ya maksud saya ya. Zakat nggak boleh ngasal. Zakat kasih THR yang dikasih anak-anak orang kaya. Zakat nggak boleh ngasal. Zakat kasih ke uang pesta nggak boleh. Kalau sedekah boleh ngasal. Seperti yang pertama tadi saya sampaikan. Kalau zakat ngasih makan ibu-ibu pengajian itu dia orang kaya. Zakat harus ke fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Tapi zakat nggak boleh ngasal. Zakat nggak boleh ke orang tua. Zakat nggak boleh ke anak. Ya, zakat harus dipelajari kita pelan-pelan. Hanya ke fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, tapi kalau sedekah subuh dikasih ke ibu-ibu pengajian, itu tidak ada masalah. Oke, witir hanya 1 rakaat, nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Oke, iya Mama Rashid. Ya, gitu ya, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Kalau kita belajar salah mah nggak apa-apa ya. Ya, oke. Siapa dulu pas di agent bilang tahajud itu jam 1, mau subuh nggak boleh, mau subuh tahajud boleh kok, menjelang azan subuh nggak apa-apa. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman tahajud jam 4 dan masalah ya.
Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya teman-teman, dan semoga betah ya. Oke. Ustazah, sebentar. Zakat emas harus 85 gram dulu ya, baru bisa zakat emas ya. Ustazah, apakah bisa sholat tahajud atau duha 6, 10? 2, 4, 8, 12 ya. Yang masyhur adalah itu ya. Ustazah, menabung di bank sekedar menabung boleh, tapi jangan makan bunganya. Bagaimana sholat orang pikun? Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib buka aurat, tidak wajib nutup aurat. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, pikunlah dulu. Ustazah, zakat emas berapa? Kalau emasnya udah 85 gram. Misalnya ada 100 gram emas, kan udah di atas 85 gram tuh. Maka teman-teman boleh berapa harga emas sekarang? 1 gram 2 juta, kali 100 gram 200 juta, kali 2,5%, zakat ke 5 juta. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Cek video aku yang sudah 7.000 video di TikTok aku, udah lengkap banget di sana. Hadir di ceramah dan tanya jawab bareng aku setiap hari, dan cek juga YouTube aku. Misalnya teman-teman ingin tahu tentang zakat, cek Zakat Nela Luki, akan muncul video YouTube dan ceramahku tentang zakat yang super lengkap banget. Di YouTube udah ada 4.000-an video, di TikTok sudah ada 7.000-an video ya. Sambil pelan-pelan saja belajar. Ustazah, bolehkah sedekah subuh uang kecil terkumpul lalu dikumpulkan lalu diganti dengan uang besar? Itu nggak masalah ya. Ustazah, bayar fidyah sudah terlewat bertahun-tahun, silahkan. Ustazah, wah cepet ya. Batas waktu sholat duha jam berapa? 1 jam menjelang azan subuh. Kalau kita masih punya hutang, boleh nggak kita umroh? Hutangnya hutang riba atau enggak? Kalau hutangnya hutang riba, hutang di bank, lebih bagus uang 30 juta itu bom dulu, biar berkurang dosanya. Ya, berarti Mbak bisa nabung loh, 30 juta, bom. Nabung lagi 30 juta, bom hutang banknya. Nabung lagi 3, bom, lunas berangkat umroh. Karena menghilangkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Kecuali hutangnya dengan orang yang tidak ada ribanya dan masih ada lama lagi teman-teman jatuh temponya, silahkan berangkat umroh. Tapi kalau hutangnya riba, saran aku bom aja. Bom aja ya kan, kayak rudal liran ya kan. Ustazah, anak bapil madu yang cocok apa? Madu randu, batuk pilek, anemia, kemudian kayak amandel, anaknya suka demam, kita suka demam, flu, batuk, pilek, sinus, epilepsi, suka demam, radang tenggorokan, atau yang madu yang bisa dijadiin masker, itu madu randu. Kabar baik sekarang udah ada bundling dengan akasia ya. Jadi kalau hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung itu kan akasia tuh. Nah, atau keputihan banyak akasia. Nah, kalau randu itu kan batuk, pilek, flu, demam, sariawan. Itu bagus untuk anak atau untuk kita. Nanti kalau beli 2, alhamdulillah udah bisa kita turunkan harganya. Karena madu randu itu langka. Dari kemarin-kemarin kita nggak berani turunin harga. Alhamdulillah ada kesempatan buat teman-teman yang mau beli madu randu dan akasia bundling promo turun harga pagi ini. Ustazah, boleh nggak kasih uang belanja ke kakak yang nganggur tanpa suami tahu? Tanpa suami tahu atau suaminya nggak tahu? Kalau suaminya tahu nggak apa-apa. Kalau suami kita tergantung. Kalau itu uangnya uang kita, sedekah ke siapapun, nggak perlu teman-teman ngomong kayak gitu kan. Gitu ya. Aku mau madu randu bundling. Randu sekarang udah bundling guys, Masya Allah ya, alhamdulillah. Tapi tidak lama karena stoknya sedikit. Karena randu itu madu yang paling langka di dunia. Di Republik Indonesia ya, karena bunga kapas itu susah ya. Kolesterol kejang-kejang, panas tinggi, randu teman-teman. Batuk pilek randu, bibir pecah-pecah randu, pengen lembut kayak baby pakai masker randu ya. Tapi kalau hipertensi, kolesterol, keputihan itu akasia ya. Ustazah, jam 9 nanti aku spill madunya ya. Nanti teman-teman beli, bismillah. Ustazah, bayar fidyah dikasih ke saudara kalau dia miskin boleh, kalau dia duafa atau dia fakir boleh, nggak masalah ya. Cara pesan madu randu. Randu ada bundling.
Randu ini harganya udah 2 tahun nggak turun-turun. Sekarang bisa kita turunkan kalau bundling dengan akasia. Oke? Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman beli madunya. Madu kita itu asli langsung dari petaninya. Sehari kita keluar 1 ton. Kita jual macam 1 ton lebih di akun kita, Masya Allah. Yang sembuh udah banyak, testimoninya udah banyak banget ya. Nah, baca bismillah, segera gercepin randunya. Karena aku negosiasinya cukup lama, untuk randu ini bisa diturunkan harganya. Karena harganya sebenarnya 100 lebih, tapi sekarang kalau beli madu randu dan akasia cuma 89.000 1 kilo, kalau beli 2 lebih turun lagi harganya. Berkah niatkan untuk Allah, niatkan karena Allah, nanti kalau udah mantep ibadahnya, anaknya sehat, lebih mantep ibadahnya ya. Nah, ini madu randu guys, madu randu yang cukup langka, makanya ini jarang aku spill karena stoknya sedikit. Alhamdulillah sekarang harganya sudah bisa sama dengan madu lainnya. Randu ini kayak teman-teman anemia, suka capek, siang-siang suka pusing, jam 2 udah ngantukan, kemudian batuk, pilek, flu, demam, sariawan, suka radang, ya, kemudian epilepsi, sinus, amandel, paru-paru, bronkitis, ini randu nanti ya. Untuk anak ini bagus, yang suka bapil. Tuh, bapil anakku cepat sembuh. Tuh, Masya Allah ya. Nah, kalau ini madu akasia yang aku minum ya. Nah, ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol. Nanti aku jelaskan lagi ya. Fokus ya teman-teman ya. Nanti kalau beli 2, aku turunin harganya ya. Tenang aja. Baca bismillah. Tapi harus teman-teman harus ini ya, harus fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada etalase, siang ini jam 12 kita kirim. Fokus ya, akasia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, keputihan, haid terus haid berkepanjangan, atau sekedar stamina, akasia. Ini madu yang aku minum. Ini enak guys, manis, asam seger. Nanti kalau teman-teman ada asam urat juga, terus teman-teman suka bapil, suka pusing juga, atau anaknya suka sakit, beli 2 nanti ya. Nanti aku turunkan harganya, oke? Beli 1 dulu ya. Kalau beli 1 harga normal. Yang mau beli akasia fokus. Setelah ini aku ke randu. Lanjut aku ke beli 2 lebih murah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau madu akasia ini madu yang aku suka banget. Rasanya manis, asam seger. Enak ya. Myom boleh akasia. Bismillahirrahmanirrahim. Akasia udah muncul, langsung beli. Hanya 89.000 1 kg madu. Testimoni udah banyak banget ya. Myom insya Allah aman ya teman-teman ya. Oke, akasia udah aku munculkan di bawah. Aku udah beli akasia, enak kan? Oke, siap-siap yang mau beli 2. Siap-siap yang mau beli 2. Jangan belanja. Yang mau beli 2 jangan belanja-belanja dulu. Santai dulu. Sekarang yang mau beli akasia aja dulu. Fokus akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, kolesterol, jantung, empedu, keputihan, myom, promil, pengen hamil, atau stamina doang, akasia. Nggak usah khawatir, enak. Siap-siap yang mau beli 2. Kolesterol aku normal, akasia. Enak banget akasianya, ngantuk betul ustazah. Akasia kok gendut? Iya dong, kan ini ada gas dari perut lebahnya. Oke, ada busanya. Dah, bismillah ya. Yuk siap-siap yang mau beli akasia dan randu. Sekarang aku ke madu randu. Madu yang teman-teman nantikan selama ini. Ini madu randu. Aku udah pernah panen madunya ini di bulan kemarin. Ini madu yang cukup langka. Setahun cuman panen 2 kali. Di mana-mana pun akan sulit dicari madu randu yang asli ini. Fokus ya, randu ini bagus untuk anak. Yang mau beli 2, tunggu sebentar. Randu ini adalah kayak anemia, suka keliengan, siang udah ngantukan, nguap-nguap kalau lagi sholat, kemudian batuk, pilek, flu,
demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, amandel, gusi suka sakit, bibir suka kering, kulit kering bisa dijadiin masker. Terus teman-teman juga kayak asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, bronkitis. Suaminya yang suka ROK-OK langsung ke amandel. Langsung ke amandel, langsung ke randu. Oke, siap-siap yang mau beli 2. Ya, ini dari Pati, randu ya. 89.000 1 kg madu ya. Randu enak, manis. Tuh, beda rasa ya, beda warna. Randu udah aku munculkan di bawah, langsung COD. Ini madu yang cukup langka selama ini, maaf sering aku sembunyiin, sekarang aku keluarin ya. Amandel, randu, udah banyak yang merasakan guna daripada madu ini. Oke, udah randu, promil akasia bukan randu ya. Ambeien nanti rambutan ya. Alergi randu, anaknya stok randu ini bagus untuk stok. Ingat, randu nggak lama, palingan ada sebulan ini aja ya, karena ini langka. Fokus ya. Oke, alergi randu, eksim, gatel randu. Oke, ada yang mau beli 2? Ada yang mau beli 2, akasia dan randu. Harga udah kita gercepin banget. Ada yang mau beli 2? Kalau ada bilang ada. Bapak-bapak ROK-OK. Nah, ini asma, alergi. Alhamdulillah biduran adekku sembuh minum randu. Oh jelas, ini alergi gatal. Anak pesantren kasih randu. Ya, anak yang masih suka main-main bakteri, nah tanah randu ya. Nah, fokus ya, ada ya. Nah, siap nih yang mau beli 2 nih. Ya, ini mimpi baik nih guys. Lama aku negosiasi nih guys untuk dapatkan randu guys. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, fokus ya. Ada yang mau 2 ya? Oke, fokus ya. Beli 2 harganya menarik. Nah, ini jarang-jarang nih guys. Ini randu nih 100 ribuan harga awal. Aku sulit ya negosiasinya. Fokus ya. Jadi ceritanya tadi ada 2 madu ya guys. Nah, perhatikan sebentar, aku ulang. Akasia ini kan tadi warna kuning, tuh aku sematkan di bawah. Ini ke diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, atau stamina keluarga doang, akasia warna kuning. Ini enak ya. 2 sendok makan pagi, makan malam, campur apapun boleh. Air putih hangat, teh, kopi, bebas. Nggak ada masalah. Rempah-rempah nggak masalah. Sekarang randu nih. Nah, randu kan. Nah, kangen kan sama randu nih, randu ya. Randu ini kayak anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, amandel, polip, sinus, kepala berat, batuk, suka pusing, ya, kemudian teman-teman anemia, asma, bronkitis, paru-paru, ROK-OK, kemudian epilepsi, sinus, anaknya suka demam, atau teman-teman kayak macam suka apa namanya tuh guys, suka pusing ya, suka lemot, mau anemia dari duduk berdiri pusing. Nah, itu randu. Jadi kalau teman-teman ada 2 problem ya, saran aku randu ini stok di rumah nih. Ini langka guys ya. Nanti kalau teman-teman ada asam urat juga, batuk juga untuk anaknya atau untuk kita, asam urat juga, kolesterol juga, terus teman-teman juga ada semacam suka pusing, beli 2 lebih murah. Bismillahirrahmanirrahim, maskeran randu ya. Oke, sekali seminggu ya. Bismillahirrahmanirrahim, beli 2 harusnya 178.000, tapi sekarang wah, randu belum ada guys di produk aku, bentar ya. Oke, ini saking barunya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Randu aku sematkan sekarang, Mas. Boleh diturunin sebentar lagi yang Mas. Kita cek dulu ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, oke. Sekarang berapa harganya dibantu? Sekarang berapa harganya dibantu? Waduh, randu baru keluar ya, Zah. Kemarin belum ada. Udah ada, kemarin langka, aku sembunyiin. Oke, berapa harganya? 154, 158. Tunggu dulu, masih bisa aku turunin. Tunggu dulu, Mas. Tunggu dulu, Mas. Oke. 158, 161, 154. Tenang, masih bisa aku turunin. Jangan belanja dulu. Sambil teman-teman belanja, ini randu langka banget. Kita bakal jual tapi nggak bakal lama kita bisa semasif ini. Belum diturunin Mas, coba bantu ya Mas. Oke, cara minumnya gimana? Jangan belanja dulu ya. Jadi cara minumnya nanti pagi akasia, malam rambutan. Tunggu ya guys. Pagi akasia, malam randu. Akasia ini manis asam seger, randu ini manis. Aku udah rasakan kedua sarangnya dan enak ya.
Oke. Nah, jadi kalau di bawah 6 tahun, 1 sendok makan pagi dan 1 sendok makan malam. Di atas 6 tahun, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku turunkan sekarang. Oke, akasia dan randu silahkan dinikmati, baca sholawat, doakan ini semua berkah. Ya, karena ini dengan diskusi yang sangat alot dengan petaninya untuk bisa membuat randu seharga segini. Bismillah, 148 beli berarti cuma 72.000 1 kilo. 152 beli berarti 76.000 1 kilo. Apa 169 beli. Coba dilihat lagi Mbak promonya. Oke, langsung COD bismillah ya. Teman-teman, madu ini enak, radang usus akasia. Ya, madu ini enak, nggak usah khawatir ya. Selama ini apakah madunya nggak ada? Ada. Cuma aku spill di akhir-akhir. Karena kalau stok habis, rating kita turun. Sekarang kita udah siapkan stoknya tapi nggak lama ya, teman-teman. Langsung COD akasia dan randu. Jadi randu ini di stok aja di rumah. Apalagi yang punya anak kecil di rumah atau kita yang suka kelingan kayak gitu guys. Yang suka sholat itu dari sujud mau berdiri pusing. Ya, dari duduk mau berdiri pusing. Macam kurang darah, macam anemia, randu bagus ya. Nah, randu ini lebahnya menghisap bunga kapas. Dan ini 1 tahun cuman panen 2 kali, itu masalah hidupnya nih guys, randu ini guys ya. Nah, kalau akasia ini dia banyak ya, hutan akasia di Indonesia banyak, dia aman. Oke. Yang mau beli 2, etalase 1 bismillah ya. Yang etalase 1 bismillah. Cara minumnya pagi akasia, malam randu, atau boleh pagi randu, malam akasia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, semoga petani yang berkah, udah baik, udah mau mencari hutan randu selama beberapa bulan berturut-turut, udah mau memperlebar hutannya sehingga bisa kita dapatkan madu randu. Oke, bismillah ya. Yuk, udah yang mau beli satu-satu boleh fokus lihat aku. Tuh, tenggorokanku cepat sembuh. Sebentar sih sama randu tenggorokan. Ini guys, teman-teman kalau ketemu madu ini akan ngerasa aneh. Loh, kok akasia rasanya beda? Manis, asam, seger. Randu kok rasanya beda? Manis aja. Manis standar. Nggak terlalu manis randu ya. Nah, langsung COD. Yuk, yang mau beli satu-satu masih bingung, aku akan jelaskan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belikat nanti ya, sebentar lagi ya. Ini harga udah bagus. Ini harga udah bagus. Bismillah ya. Randu, oke. Aku jelaskan ya, yang mau beli satu-satu boleh. Fokus ya, bismillah. Beli 2, etalase 1 ya. Harganya nggak sampai 80.000 1 kilo. Bismillah ya. Yuk kita ke akasia dulu. Kalau mau beli satu-satu, randu etalase 2, akasia etalase 3. Fokus ya. Oke. 170.000 1 paket murah Mbak. Berarti kalau sama ongkir. Karena ongkir udah disubsidi oleh toko ya. Tenang aja ya. Yang masih bingung boleh beli satu-satu. Aku jelaskan yang mau beli satu. Akasia etalase 3, randu etalase 2. Akasia etalase 3, randu etalase 2. Terima kasih yang udah CO. Ada yang udah CO 2, berhasil ya teman-teman ya. Oke, dah kita jelaskan satu-satu. Akasia dan randu ya. Akasia etalase 3, randu etalase 2. Fokus, tidak ada expired kalau madu asli. Udah CO2, udah CO2. Oke, pelan-pelan ya, berhasil alhamdulillah. Yuk akasia dulu etalase 3, kalau mau beli satu harganya normal. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya? Mantap. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, lupa cucu guys. Oke, dah ya. Nah, teman-teman yang mau beli satu-satu berhasil ya, alhamdulillah ya. Oke, berhasil ya, alhamdulillah kan. Everything for you kan. Apa yang teman-teman mau aku kasih tuh. Dari kemarin heboh randuza. Aku kasih kan. Everything for you guys ya. Oke, yuk kita ke akasia dulu. Etalase 3 harga normal. Fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, keputihan, haid gak lancar, haid terus, atau stamina keluarga anak akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, campur air putih hangat, teh boleh, kopi boleh, langsung minum boleh, campur jahe, bebas lah mau campur masa lalu, campur
campur halusinasi, campur hayalan tingkat tinggi boleh. Manis asam seger ya. Kalau randu etalase 2 ini dia. Nah ini randu beli ya guys. Masya Allah nih randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, amandel, sinus, polip, radang tenggorokan, gusi, napas bau, bibir pecah-pecah, ya kulit mau dijadiin masker biar kenyal-kelenyer kayak masa lalu kita. Terus juga asma, paru-paru, alergi, anemia, bronkitis, keliengan, pusing dari duduk mau berdiri, pusing, anemia, dari naik tangga pusing ya. Teman-teman boleh ke randu. Anaknya suka demam kasih randu ya. Promil akasia etalase 3. Kalau teman-teman mau beli 2, misalnya akasia juga, randu juga, diabetes juga, paru-paru juga, kolesterol juga, kemudian batuk juga, boleh beli 2 lebih murah. Randu bagus untuk anak cucu ya. Randu ini di bawah 5 tahun 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam. Di atas 6 tahun 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Polip anakku sembuh tuh, Masya Allah, langsung COD ya. Udah CO2, udah ongkir, mantap ya. Madunya asli, langsung dari petaninya, langsung COD ya. Tolong buka DM, saya mau pesan randu 2 lagi. Taiwan, Wan, ya siap Mbak, baca DM Taiwan ya Mbak. Aku udah coba bundling, Masya Allah. Aku udah CO lagi, Masya Allah. Oke. Ongkir mahal ke Kalimantan memang seperti itu, ndak apa-apa. Semua produk di Kalimantan agak